Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Malam itu, kota Eldoria tenggelam dalam cahaya lampu kuning yang remang dari jalanan tua berbatu. Bangunan-bangunan kuno berdiri kokoh, menyimpan rahasia dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Di antara hiruk-pikuk tawa orang-orang di kedai, suara pedagang di pasar malam, dan dentang lonceng menara jam, ada seorang gadis yang berjalan perlahan di tepi jalan berlapis batu basah karena hujan sore tadi. Namanya Lara Vera. Ia tampak seperti gadis berusia 23 tahun, berwajah pucat namun memesona. Rambut hitamnya jatuh bergelombang di bahu, matanya biru kelam seolah menyimpan laut dalam yang tak bisa disentuh siapapun. Namun siapa yang bisa menebak bahwa gadis ini bukanlah gadis biasa? Siapa yang bisa mengira bahwa ia sudah hidup lebih dari 4 abad? Kutukan itu menempelnya sejak malam kelam di masa lalu, ketika ia hanya seorang gadis desa yang lugu. Sejak saat itu, ia tak pernah bisa mati. Pisau, penyakit, usia, semua tak mampu menjamahnya. Tubuhnya tetap sama, wajahnya tetap muda, sementara semua orang yang dicintainya satu persatu menghilang dari kehidupannya. 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. Lara sudah menyaksikan kekaisaran bangkit dan runtuh, menyaksikan api perang membakar kota, menyaksikan bencana dan kelaparan. Dan yang paling menyakitkan, menyaksikan orang-orang yang ia cintai menua, menjadi rapuh, lalu pergi meninggalkannya seorang diri. Dan kini, di tengah malam Eldoria yang ramai, ia kembali merasakan kesepian itu. Lara menutup tudung mantelnya, menundukkan kepala. Ia sudah terlalu sering berpindah kota. Setiap kali orang-orang mulai bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah menua, ia harus pergi. Kini, Eldoria hanyalah singgahan berikutnya. Kota yang tampak hangat, tapi baginya hanya persinggahan sementara, hingga saatnya ia harus kembali melanjutkan pengembaraan tanpa ujungnya. Namun, malam itu berbeda. Di sudut sebuah kedai kecil di distrik timur kota, Lara berhenti. Dari balik jendela kaca, ia melihat seorang pria muda sedang tertawa bersama beberapa kawannya. Wajahnya sederhana, tidak tampan mencolok, namun ada ketulusan yang hangat dalam senyumnya. Matanya bersinar, tidak dengan kesombongan, tetapi dengan kehidupan yang nyata. Adrian Kaelan. Lara tak tahu mengapa matanya terpaku pada pria itu. Ia sudah melihat ribuan wajah selama ratusan tahun hidupnya. Namun pria ini berbeda. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengusik tenang hatinya. Ia berdiri lama di luar jendela kedai, menatap sosok Adrian yang sesekali menyeka keringat di dahinya, lalu tertawa kecil karena lelucon temannya. Ia terlihat begitu hidup, begitu fana, dan justru karena kefanaannya itulah Lara merasa dadanya sesak. Lara berbalik, hendak melanjutkan langkahnya. Namun hujan kembali turun, deras kali ini. Ia buru-buru mencari tempat berteduh, dan tanpa sadar langkahnya membawanya masuk ke dalam kedai itu. Bel pintu berdenting ketika ia mendorong pintu kayu. Aroma kopi dan roti hangat menyambutnya. Semua orang di dalam menoleh sebentar, lalu kembali pada kesibukan masing-masing. Semua kecuali satu orang. Adrian. Matanya langsung menangkap sosok Lara, gadis dengan jubah hitam basah kuyup, rambut berkilau karena tetesan hujan. Ia menatapnya hanya sebentar, namun tatapan itu cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Silakan duduk, Nona. Kau basah kuyup. Suara pelayan menyambut Lara, namun Adrian masih memandangnya. Lara mengangguk, memilih meja di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Ia tidak terbiasa dekat dengan orang lain. Namun, tanpa ia sadari, pandangan Adrian masih sesekali mengarah padanya. Malam itu, Lara hanya duduk, memesan secangkir teh panas, dan menatap keluar jendela. Namun dalam diam, ia mendengar tawa Adrian. Dan entah mengapa, suara itu membuat hatinya yang beku selama ratusan tahun sedikit mencair. Ketika hujan reda, Lara bangkit dan meninggalkan kedai. Ia tidak pernah berniat mengenal lebih jauh pria itu. Ia tahu aturan yang selalu ia pegang, jangan pernah jatuh cinta.
Namun takdir, rupanya, punya jalan yang lain. Keesokan harinya, Elara berjalan melewati pasar Eldoria. Ia jarang berinteraksi, hanya membeli bahan makanan secukupnya. Saat ia menawar beberapa buah apel, seseorang menabraknya. Keranjang yang ia bawa terjatuh, apel-apel berguling ke jalan berbatu. "Ah, maaf, aku tidak sengaja." Suara itu. Elara menoleh, dan matanya bertemu dengan mata yang sama yang ia lihat semalam. Adrian. Pemuda itu berjongkok cepat, memunguti apel-apel yang berserakan. Senyumnya canggung, namun tulus. "Ini, apelmu jatuh. Aku betul-betul minta maaf." Elara hanya terdiam, menerima apel dari tangannya. "Namaku Adrian," ucapnya, seakan ingin menghapus kecanggungannya. "Kau sering ke pasar ini?" "Aku biasanya ke sini setiap pagi." Elara memandangnya sejenak. Ia bisa saja pergi begitu saja, seperti biasanya. Ia bisa saja membatasi diri lagi, menjaga jarak dari manusia fana yang pada akhirnya hanya akan meninggalkannya. Namun, untuk alasan yang tidak bisa ia pahami, bibirnya mengucapkan sesuatu yang sudah ratusan tahun tak pernah ia lakukan. "Namaku Elara?" Adrian tersenyum lebar, seakan nama itu adalah hadiah. "Senang bertemu denganmu, Elara." Itulah awal dari segalanya. Hari-hari berikutnya, Elara semakin sering tanpa sadar bertemu Adrian. Kadang di pasar, kadang di jalan menuju hutan kecil di tepi kota, kadang di kedai yang sama. Ia selalu muncul, dengan senyum hangat yang entah kenapa mulai membuat Elara goyah. Adrian berbeda dari pria-pria yang pernah ditemuinya. Ia tidak mencoba memikatnya dengan kata-kata manis, tidak berusaha terlihat gagah. Ia hanya tulus, sederhana, nyata. Namun, setiap kali Elara pulang ke rumahnya yang sunyi, ia menatap wajahnya di cermin tua. Wajah yang tak pernah berubah sejak 400 tahun lalu. Dan hatinya kembali dihantui ketakutan yang sama. Apa gunanya jatuh cinta, jika pada akhirnya aku harus menyaksikannya pergi, seperti semua orang sebelumnya? Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin takdir menariknya mendekat. Malam itu, Elara berdiri di tepi danau Veilora, tempat yang selalu ia kunjungi untuk menenangkan hati. Air danau berkilau seperti kaca, memantulkan cahaya bulan. Ia termenung, bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan kesepian ini. Langkah kaki terdengar di belakangnya. "Elara." Ia menoleh kaget. Adrian berdiri di sana, napasnya sedikit terengah. "Aku mencarimu. Aku sering melihatmu berjalan ke arah sini, jadi aku menebak kau ada di danau ini." Elara menunduk. "Kenapa kau mencariku?" Adrian terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak tahu. Mungkin karena setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kau seperti menyimpan dunia di dalam matamu." Kata-kata itu membuat Elara terdiam. Ia sudah hidup ratusan tahun, mendengar berbagai rayuan, janji, dan kebohongan. Namun kalimat sederhana dari Adrian terasa nyata, tulus. Ia ingin menjauh, ingin menolak, namun kakinya seakan terpaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Elara merasa sesuatu yang selama ini ia matikan mulai hidup kembali. Harapan. Namun ia tahu, harapan itu adalah pedang bermata dua. Karena di balik senyum Adrian, ia bisa melihat masa depan yang akan membuatnya hancur. Hari ketika Adrian menua, rapuh, dan meninggalkannya sendirian lagi. Dan disinilah kutukan itu kembali berbisik di telinganya. "Kau tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan yang bertahan lama, Elara. Kau akan selalu kehilangan." Tapi malam itu, ketika angin danau menyapu wajahnya, Elara membiarkan dirinya untuk sekali saja lupa akan kutukan itu. Ia membiarkan dirinya menikmati senyum seorang pria yang mungkin hanya mungkin bisa mengubah takdirnya. Hujan turun lagi di Eldoria malam itu. Bukan hujan deras, hanya gerimis lembut yang membuat jalanan berbatu tampak berkilau diterpa cahaya lampu minyak dari toko-toko kecil. Elara berjalan dengan langkah pelan,
Tudung mantelnya kembali menutupi kepala. Ia suka berjalan saat hujan. Dalam gemericik yang tak pernah berhenti, ia bisa menyembunyikan pikirannya yang riuh. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pikirannya bukan lagi dipenuhi oleh masa lalu, atau wajah orang-orang yang sudah lama meninggalkannya. Ada satu nama yang muncul berulang kali. Adrian. Sejak malam di Danau Veilora itu, bayangan pria itu terus menghantui benaknya. Tatapan matanya, senyum kecilnya yang sederhana, bahkan caranya meminta maaf karena menabraknya di pasar. Semuanya terasa begitu nyata. Padahal, Elara sudah bersumpah pada dirinya sendiri ratusan tahun lalu, jangan pernah lagi jatuh cinta. Tapi kini, dinding yang ia bangun sekeras mungkin mulai retak. Keesokan harinya, Elara kembali ke pasar Eldoria. Biasanya, ia hanya membeli sedikit kebutuhan, roti, buah, dan teh. Namun entah mengapa, kali ini ia berlama-lama di sana. Dan seperti yang sudah ia duga, atau mungkin sudah ia harapkan, sosok itu muncul lagi. Pagi, Elara, suara ceria menyapanya dari kejauhan. Elara berbalik, mendapati Adrian berjalan cepat menghampirinya dengan keranjang berisi roti dan sayur. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah sedikit basah karena gerimis, rambutnya berantakan namun justru membuatnya tampak lebih alami. Elara hanya mengangguk kecil. Pagi. Adrian tersenyum, lalu tanpa diminta ia berjalan di sampingnya. Aku sempat khawatir kau tidak akan datang lagi ke pasar ini. Kau? Seperti orang yang mudah menghilang. Kalimat itu membuat Elara hampir tertawa getir. Jika Adrian tahu siapa dirinya, ia pasti akan paham betapa benar kata-kata itu. Namun ia menahan diri, hanya menjawab singkat, aku memang lebih suka menyendiri. Tidak apa-apa, Adrian mengangkat bahu, kadang orang butuh ruang. Tapi kalau kau tidak keberatan, aku ingin sedikit berbagi ruang denganmu. Elara berhenti sejenak, menatapnya. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh. Tak ada niat menguasai, tak ada rayuan murahan. Hanya ketulusan untuk berada di sisinya. Dan itu justru yang membuatnya takut. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Awalnya kebetulan di pasar, lalu di jalan menuju hutan kecil, lalu Adrian mulai dengan sengaja menemaninya membeli barang. Ia selalu punya cara untuk membuat percakapan ringan. Tentang roti favoritnya, tentang pekerjaannya membantu pamannya di toko kayu, tentang keinginannya suatu hari membuka bengkel kecil. Bagi Elara, cerita-cerita itu terdengar sangat fana, sangat sederhana. Namun justru disitulah letak keindahannya. Setelah ratusan tahun hidup, ia jarang lagi mendengar seseorang berbicara tentang impian kecil dengan mata berbinar. Semua orang yang ia temui dulu selalu sibuk dengan ambisi besar, kekuasaan, perang, ilmu sihir, atau harta. Tapi Adrian hanya ingin sesuatu yang sederhana. Hidup tenang, bekerja dengan tangannya, dan mungkin, membangun keluarga. Elara sering berpura-pura acuh, namun sebenarnya diam-diam ia menyimak setiap kata. Dan ketika sendirian di rumah, ia sering mengulang dalam hati percakapan itu, seolah menyimpannya sebagai harta karun. Namun, di balik senyum samar yang mulai tumbuh di bibirnya, ada bayangan gelap yang terus membisik. Ingatlah, Elara, semua ini hanya sementara. Dia akan menua. Dia akan mati. Dan kau akan tetap di sini, sendiri, seperti sebelumnya. Suatu sore, Adrian mengajak Elara ke bukit kecil di pinggir Eldoria. Dari sana, seluruh kota bisa terlihat, dengan menara jam berdiri angkuh di tengah dan atap-atap rumah berderet rapi. Matahari senja menebarkan warna emas yang membuat segalanya tampak magis. Indah, bukan? Kata Adrian, menatap kota di bawah mereka. Elara hanya mengangguk. Aku sudah melihat banyak kota indah. Adrian menoleh padanya, heran. Seolah kau sudah berkeliling dunia saja. Elara menahan senyum. Jika Adrian tahu berapa banyak kota yang sudah ia tinggali selama 4 abad, mungkin ia akan lari ketakutan. Bagaimana denganmu? Elara balik bertanya. Apa kau pernah pergi jauh dari Eldoria? Adrian menggeleng. Tidak.
Aku lahir di sini, dan mungkin aku juga akan mati di sini. Tapi bagiku, bukan tempat yang penting. Yang penting, dengan siapa aku menjalaninya. Lara tercekat. Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Ia berusaha mengalihkan pandangan, menatap langit senja yang perlahan memudar. Dalam hati, ia berkata, seandainya saja aku bisa hidup seperti itu. Menikmati kefanaan tanpa rasa takut. Malam itu, Lara kembali ke Danau Veilora. Dan seperti yang entah bagaimana selalu terjadi, Adrian muncul juga. Kau sering kesini sendirian? Katanya sambil duduk di samping Lara di tepi danau. Apa kau tidak pernah merasa kesepian? Pertanyaan itu membuat Lara membeku. Kesepian? Itu adalah kata yang paling ia kenal dalam hidupnya. Ia sudah hidup ratusan tahun, menyaksikan orang-orang yang ia cintai mati, menyaksikan generasi berganti, sementara dirinya terjebak pada wajah yang sama. Kesepian sudah menjadi bagian dari dirinya, sebuah lubang hitam yang tak pernah bisa ia isi. Namun, ia tidak bisa mengatakannya. Jadi ia hanya menjawab, kadang. Tapi aku sudah terbiasa. Adrian menoleh, menatapnya lama. Kalau begitu, mulai sekarang, kau tidak perlu terbiasa sendirian lagi. Aku bisa menemanimu, kalau kau mau. Kalimat itu sederhana, namun membuat dada Lara bergemuruh. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa itu tidak mungkin. Namun bibirnya keluh, hanya mampu menatap permukaan air yang berkilau diterpa bulan. Hening tercipta, namun bukan hening yang dingin. Hening yang hangat, seolah dua hati yang belum berani saling mengaku sedang berbicara lewat diam. Hari-hari berikutnya, Adrian semakin berani menunjukkan ketulusannya. Ia mengantar Lara pulang dari pasar, membawakan roti hangat, bahkan sesekali menyelipkan bunga liar kecil di keranjang belanja Lara. Untukmu, katanya sambil tersenyum. Lara menerima bunga itu, dan tanpa sadar, ia tersenyum juga. Senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Namun, malam-malam setelah itu, Lara sering menangis diam-diam di rumahnya. Karena ia tahu, semakin ia tersenyum bersamanya, semakin sakit nanti saat ia harus kehilangan. Suatu malam, hujan deras mengguyur Eldoria. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela rumah Lara bergetar. Ia duduk di kursi tua, menatap lilin yang hampir habis. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Lara, kau di dalam? Itu suara Adrian. Lara terkejut. Apa yang dilakukannya di sini, di tengah badai malam? Ia segera membuka pintu, dan mendapati Adrian berdiri basah kuyup, membawa sebuah payung yang sudah rusak tertiup angin. Apa yang kau lakukan? Lara membentak, meski sebenarnya khawatir. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Adrian terengah. Aku khawatir, hujan sebesar ini, entah kenapa aku merasa harus melihatmu. Lara terdiam. Hatinya bergetar hebat. Tak ada yang pernah datang mencarinya seperti ini sebelumnya, tidak dengan ketulusan yang sama. Tanpa pikir panjang, ia menarik Adrian masuk. Kau bisa sakit kalau seperti ini. Adrian tertawa kecil, meski tubuhnya menggigil. Tidak masalah, yang penting aku tahu kau baik-baik saja. Dan disitulah, di bawah cahaya lilin redup, Lara menyadari sesuatu. Ratusan tahun ia hidup, ia selalu menghindar, selalu menolak, selalu menutup hati. Namun pria ini, pria fana, sederhana, dengan segala kelemahannya, telah menembus semua dinding yang ia bangun. Ia takut, sangat takut. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia juga ingin merasakan hidup, ingin merasakan cinta. Meskipun ia tahu cinta itu pada akhirnya akan melukai. Malam itu Eldoria diselimuti kabut tipis. Jalanan berbatu tampak lengang, hanya suara derap kuda sesekali terdengar dari kejauhan. Di rumah tuanya yang sepi, Lara duduk sendirian di dekat jendela. Di tangannya, ia menggenggam bunga liar kecil yang kemarin diberikan Adrian. Kelopaknya sudah mulai layu, namun entah mengapa ia tidak tega membuangnya. Ia menatap bunga itu lama sekali, lalu perlahan matanya memejam.
Dan seperti pintu yang terbuka paksa, kenangan lama menerobos masuk. 4 abad lalu, Elara masih seorang gadis desa berusia 19 tahun. Ia hidup di pinggir hutan Arvendel, desa kecil yang damai. Di sanalah ia pertama kali bertemu Rian Vale. Rian adalah anak pandai besi desa, seorang pemuda tinggi dengan mata coklat hangat dan senyum yang selalu membuat Elara berdebar. Mereka tumbuh bersama, jatuh cinta diam-diam di tengah ladang bunga liar, dan sering berjanji untuk menikah suatu hari nanti. Namun takdir kejam datang tanpa permisi. Malam itu, ketika bulan merah menggantung di langit, sekelompok penyihir tua datang ke desa mereka. Mereka mencari korban untuk ritual kuno. Elara, dengan wajah cantik dan darah muda, dipilih tanpa ampun. Ia diikat, dibawa ke tengah hutan, dan dijadikan bagian dari sebuah mantra kegelapan. Ia berteriak, menangis, memohon. Tapi tak ada yang bisa menolong. Sampai Rian datang, membawa pedang, mencoba menyelamatkannya. Ia gagal. Ritual sudah dimulai, dan kutukan itu menempel pada tubuh Elara. Tubuhnya menjadi abadi, tak bisa mati, tak bisa menua. Ia selamat, tapi tidak sepenuhnya manusia lagi. Rian, yang mencoba melindunginya, justru terluka parah. Elara memeluknya saat napas terakhirnya terlepas, darahnya mengotori tangan Elara. Jangan menangis, kata Rian dengan senyum lemah. Kau akan hidup, lebih lama dari siapapun. Ingatlah aku, hanya itu yang kuinginkan. Dan ia pergi. Sejak malam itu, Elara tak pernah lupa wajahnya. Senyumnya, janjinya, dan rasa sakit yang membakar hatinya. Kini, di rumah sunyi Eldoria, Elara terisak perlahan. Air matanya jatuh, menetes ke kelopak bunga liar di tangannya. Ia bergumam, Rian, sudah ratusan tahun, tapi lukanya tidak pernah sembuh. Dan sekarang, aku bertemu pria lain. Apa aku jahat jika aku mulai merasakan hal yang sama lagi? Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bingung antara rasa bersalah dan kerinduan yang tak pernah padam. Keesokan harinya, Elara mencoba menenangkan diri dengan berjalan ke pasar. Namun nasib kembali mempermainkannya. Adrian ada di sana, seperti biasa. Ia sedang membantu seorang nenek membawa barang belanjaan. Wajahnya berkeringat, tapi senyumnya tetap cerah. Begitu melihat Elara, ia melambaikan tangan. Elara, kau datang, serunya. Hati Elara berdesir, tapi bersamaan dengan itu, luka lama kembali berdenyut. Ia melihat sekilas Rian dalam diri Adrian. Senyum hangat itu, kepedulian yang sama, ketulusan yang sama. Ia menggigit bibir. Tidak boleh. Ia tidak boleh jatuh ke dalam jebakan yang sama lagi. Elara. Adrian mendekat, menatapnya bingung. Kau, baik-baik saja. Elara mengangguk cepat, menunduk. Aku hanya lelah. Kalau begitu biar aku antar pulang, kata Adrian tanpa ragu. Ia menolak. Berkali-kali. Tapi Adrian tetap bersikeras. Dan akhirnya, Elara menyerah, membiarkan pria itu berjalan di sampingnya hingga ke depan rumah. Saat hendak berpisah, Adrian berkata lirih, aku tidak tahu apa yang sedang kau sembunyikan, Elara. Tapi, kalau kau mau, aku bisa mendengarkan. Elara menatap matanya, hampir berkata sesuatu. Hampir. Namun ia membalikkan badan cepat dan menutup pintu, meninggalkannya tanpa jawaban. Malamnya, mimpi buruk datang. Ia kembali ke malam kutukan. Teriakan Rian. Darah. Janji terakhirnya. Elara terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan tergesa ke meja, menuangkan air, namun tangannya gemetar hingga gelas jatuh pecah. Kenapa, Rian? Kenapa kau masih menghantuiku? Bisiknya. Namun dalam mimpinya tadi, ada sesuatu yang berbeda. Sosok Rian berganti wajah di akhir. Menjadi Adrian. Itulah yang paling menakutkan. Beberapa hari kemudian, Elara memutuskan pergi ke perpustakaan Kak Lum. Ia ingin mencari jawaban. Bukan hanya tentang kutukan, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia berhak mencintai lagi?
Apakah ada cara untuk menghentikan siklus menyakitkan ini? Perpustakaan itu tua, dindingnya dipenuhi buku berdebu dan manuskrip kuno. Di sana, ia bertemu Dorian Altar, penjaga perpustakaan. Seorang pria tua dengan mata tajam namun bijak. Elara Vera, katanya begitu melihatnya, seolah sudah mengenalnya. Aku tahu siapa kau. Gadis abadi dari kutukan Arvendel. Elara terkejut, tubuhnya menegang. Kau tahu? Dorian mengangguk. Aku telah mempelajari kisahmu dari naskah kuno. Kau bukan legenda. Kau nyata. Elara menelan ludah. Kalau begitu, kau juga tahu, aku sudah kehilangan terlalu banyak. Dan sekarang, aku takut kehilangan lagi. Dorian menatapnya lama. Kau bertemu seseorang. Pertanyaan yang bukan pertanyaan itu membuat Elara terdiam. Dorian melanjutkan, aku tidak bisa memberitahumu apakah kau berhak mencintai lagi atau tidak. Itu bukan urusanku. Tapi kutukanmu bukan hanya membuatmu abadi. Ia juga membuat hatimu terperangkap pada masa lalu. Jika kau tidak berani melepaskannya, kau akan tetap sendiri, selamanya. Elara menutup mata, air matanya mengalir. Dorian menambahkan dengan suara rendah. Dan mungkin, hanya cinta yang tuluslah yang bisa menantang kutukan itu. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Elara saat ia pulang. Dan ketika malam tiba, ia berdiri di depan cermin. Bayangannya menatap balik. Wajah muda yang sama selama ratusan tahun. Namun di balik itu, ada luka, ada penjara, ada jejak masa lalu yang tak mau pergi. Rian, bisiknya, maafkan aku, jika suatu hari aku belajar mencintai lagi. Aku tidak pernah ingin melupakanmu. Tapi aku lelah hidup dalam bayanganmu. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini ada sedikit kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Elara berani mengakui, ia ingin membuka hati. Dan ketika ia menutup matanya malam itu, sosok Rian masih ada di ingatannya. Namun kali ini, sosok itu tersenyum, lalu perlahan memudar, memberi ruang bagi wajah lain untuk muncul. Adrian. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Dorian, Elara mencoba menjaga jarak dari Adrian. Ia merasa hatinya sudah terlalu goyah, terlalu rapuh. Setiap kali melihat senyum pria itu, bayangan Rian selalu muncul, menuntutnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Adrian bukanlah pria yang mudah menyerah. Ia selalu mencari cara untuk hadir, sekecil apapun kesempatan itu. Mengantar roti, menyapa di pasar, atau sekadar melambaikan tangan dari kejauhan. Hingga suatu sore, Adrian berdiri di depan rumah Elara. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Elara, katanya pelan saat gadis itu membuka pintu. Aku ingin bertanya sesuatu, tapi aku tidak tahu apakah aku berhak. Elara mengernyit. Apa itu? Adrian menunduk sejenak, lalu menatap langsung ke matanya. Siapa kau sebenarnya? Pertanyaan itu menusuk bagai pisau. Elara membeku. Maksudmu? Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu tentangmu yang berbeda. Cara kau berbicara, tatapanmu, bahkan caramu memandang dunia, seolah kau sudah hidup lebih lama daripada siapapun. Dan, ia terhenti, ragu. Aku merasa kau menyembunyikan sesuatu. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin tahu. Karena, aku ingin mengenalmu sepenuhnya. Lara menahan napas. Ia ingin berbohong, tapi tatapan Adrian membuatnya sulit. Ia hanya bisa menjawab, ada hal-hal yang tidak seharusnya kau tahu. Adrian mengangguk, meski jelas wajahnya kecewa. Kalau begitu, aku akan mencari tahu sendiri. Bukan untuk melawanmu, hanya untuk mengerti. Lalu ia pergi, meninggalkan Elara yang terpaku di depan pintu dengan hati kacau. Keesokan harinya, Adrian menuju perpustakaan Kak Lum. Bangunan tua itu menjulang dengan dinding batu abu-abu, jendela besar berdebu, dan pintu kayu berat yang berdecit ketika dibuka. Di dalamnya, ribuan buku berjajar, udara dipenuhi aroma kertas tua. Di sana, ia bertemu dengan Dorian Altar,
penjaga perpustakaan. Pria tua dengan janggut abu-abu panjang, mata tajam namun penuh kebijaksanaan. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya Dorian, suaranya serak tapi berwibawa. "Aku mencari sesuatu," jawab Adrian ragu. "Tentang seseorang." Dorian menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Seseorang atau sesuatu?" Adrian terdiam. Ia merasa pria tua ini bisa membaca hatinya. Seseorang yang mungkin berbeda dari manusia lain. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi, aku ingin tahu." Dorian berjalan perlahan di antara rak buku, tangannya menyusuri punggung naskah tua. Banyak hal di dunia ini yang tidak dimengerti manusia biasa. Legenda, kutukan, abadi, semua dianggap dongeng. Tapi kadang, dongeng hanyalah kebenaran yang disembunyikan. Adrian menelan ludah. "Jadi, kau tahu sesuatu?" Dorian berhenti, menatapnya lurus. "Namanya? Elara, bukan?" Adrian terkejut, matanya membesar. Kau mengenalnya?" "Lebih tepatnya," jawab Dorian pelan, "aku mengenal kisahnya." Mereka duduk di meja kayu panjang, di bawah cahaya lampu minyak redup. Dorian membuka sebuah manuskrip tua, halaman-halamannya rapuh namun penuh tulisan kuno. 4 abad lalu, Dorian mulai bercerita, di hutan Arvendel, sekelompok penyihir melakukan ritual terlarang. Mereka menciptakan sebuah kutukan. Bukan untuk memberi kekuatan, melainkan untuk menghukum. Dan seorang gadis desa menjadi korbannya. Ia menjadi abadi. Tidak bisa mati, tidak bisa menua, terjebak dalam tubuh muda selamanya. Adrian terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu siapa gadis itu. "Elara?" bisiknya. Dorian mengangguk. Benar. Ia sudah hidup ratusan tahun, menyaksikan dunia berubah, menyaksikan semua orang yang ia cintai meninggalkan dirinya. Kau bisa bayangkan penderitaan itu. Adrian menutup wajahnya dengan tangan. Mendadak, semua sikap Elara masuk akal. Kesunyiannya, pandangan matanya yang terlalu dalam, senyumnya yang jarang muncul. Ia menahan napas, mencoba mencerna kenyataan pahit itu. "Apa tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan itu?" tanyanya penuh harap. Dorian menatap manuskrip lama itu dengan mata sayu. Kutukan sekuat itu tidak mudah dihapus. Hanya cinta sejati yang bisa menjadi kunci. Tapi cinta sejati seringkali tidak cukup. Adrian menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu aku akan mencari cara. Aku tidak peduli berapa lama. Aku tidak peduli seberapa sulit. Aku tidak akan membiarkannya terus hidup sendirian seperti itu." Dorian menatap pemuda itu lama, lalu tersenyum samar. "Kau punya hati yang berani. Mungkin itu yang selama ini ia butuhkan." Sementara itu, di rumah sunyi, Elara gelisah. Ia merasakan sesuatu berubah dalam diri Adrian. Ia takut pria itu tahu rahasianya. Kalau ia tahu, ia akan takut. Ia akan pergi, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun dalam hatinya, ada bagian kecil yang berharap sebaliknya. Bagian kecil yang ingin seseorang akhirnya tahu kebenaran dan tetap memilih tinggal. Beberapa hari kemudian, Adrian kembali menemui Elara. Wajahnya serius, matanya penuh tekad. "Elara," katanya tanpa basa-basi, "aku tahu siapa kau." Elara membeku, tubuhnya kaku. "Aku tahu tentang kutukanmu. Tentang keabadianmu." Elara terbelalak, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia ingin marah, ingin mengusirnya. Tapi suara Adrian yang bergetar membuatnya tak mampu. "Aku tidak peduli," lanjut Adrian. "Aku tidak peduli kau hidup 100, 200, atau 1000 tahun. Aku tidak peduli kalau aku akan menua sementara kau tetap sama. Yang kupedulikan hanya satu, aku ingin kau tidak sendirian lagi." Air mata Elara jatuh tanpa bisa ditahan. "Kau tidak mengerti. Semua yang kucintai selalu pergi. Aku tidak bisa menanggungnya lagi. Aku tidak bisa kehilangan lagi." Adrian melangkah maju, menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, biarkan aku jadi yang terakhir."
Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan mencari jalan. Aku akan berjuang, bahkan melawan kutukan itu sekalipun. Karena aku, ia berhenti, lalu berbisik, aku mencintaimu, Elara. Kata-kata itu menghantam hati Elara seperti badai. Ia sudah ratusan tahun hidup tanpa berani mendengar kalimat itu lagi. Dan kini, seorang pria fana mengatakannya dengan ketulusan yang tak bisa ia tolak. Ia menangis, tubuhnya bergetar. Adrian, aku. Namun kalimat itu terputus oleh pelukan hangat Adrian. Pelukan manusia fana yang membuat segalanya terasa nyata. Untuk pertama kalinya dalam 4 abad, Elara membiarkan dirinya merasa hidup. Namun di sudut hatinya, ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjang. Jika Adrian sungguh ingin menantang kutukan itu, maka mereka harus siap menghadapi kegelapan yang selama ini membelenggunya. Dan di balik kedamaian singkat itu, bayangan masa lalu mulai bergerak. Kutukan tidak akan menyerah begitu saja. Hujan turun deras di Eldoria malam itu. Rintik-rintiknya mengetuk jendela rumah Adrian seperti irama yang gelisah. Api perapian berderak, memantulkan bayangan ke dinding kayu. Elara duduk di kursi dekat perapian, matanya menatap kosong ke dalam api. Pikirannya penuh dengan kegelisahan, meski Adrian duduk di seberang, memperhatikannya dengan wajah cemas. Sejak tadi kau diam saja, ujar Adrian lembut. Tangannya memainkan muk berisi teh hangat. Kau terlihat jauh. Elara menghela napas panjang. Aku memikirkan sesuatu yang dikatakan Dorian. Tentang darah penyihir, tentang keturunan terakhir yang mungkin tahu caranya mengakhiri kutukanku. Ia menoleh, menatap Adrian. Jika benar, maka hanya dia yang bisa menolongku. Adrian meneguk ludah. Keturunan penyihir itu, siapa dia? Namanya Liana. Elara suaranya lirih, seakan menyebut nama itu mengusik bayangan yang sudah lama terkubur. Aku pernah mendengar tentangnya puluhan tahun lalu. Darah terakhir dari garis penyihir yang dahulu dikutuk bersamaku. Dia bukan musuhku, tapi tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup, atau di mana dia berada. Adrian mencondongkan tubuhnya, matanya penuh tekad. Kalau begitu kita harus menemukannya. Elara menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di wajah Adrian. Adrian, kau tahu ini berbahaya, bukan? Darah penyihir tidak selalu ramah terhadap manusia biasa. Dan untuk mendekati Liana, kita harus menembus hutan Arvendel. Hutan itu bukan sekadar hutan, ia punya roh. Kalau itu satu-satunya jalan, jawab Adrian mantap. Aku tak peduli berapapun risikonya. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung kutukan itu sendirian. Kalimat itu membuat hati Elara bergetar. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ada seseorang yang rela melangkah sejauh itu untuknya. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang hampir rapuh. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat menuju hutan Arvendel. Langit mendung, udara lembab, dan kabut tipis menggantung di jalan berbatu menuju perbatasan hutan. Elara mengenakan jubah kelabu, menutupi wajahnya. Adrian membawa lentera dan ransel berisi perbekalan. Apakah kau pernah ke Arvendel sebelumnya? Tanya Adrian, suaranya bergetar sedikit. Sekali, jawab Elara lirih. Lama sekali. Tempat itu, penuh bisikan masa lalu. Banyak yang masuk, tidak pernah kembali. Mereka melangkah masuk ke hutan, dan seketika suasana berubah. Pepohonan raksasa menjulang dengan akar-akar besar yang melilit seperti ular. Daun-daunnya menutup cahaya, membuat hutan gelap meski hari masih siang. Suara burung pun lenyap, diganti bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Adrian menggenggam tangan Elara. Kau dengar itu? Elara mengangguk pelan. Itu suara hutan. Jangan menoleh jika kau dipanggil. Itu cara mereka menyesatkan pengunjung. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah yang terdengar di tanah lembab. Tiba-tiba, suara halus memanggil. Adrian, Adrian. Suara itu terdengar seperti Elara, padahal Elara berjalan tepat di sisinya. Adrian terhenti. Dadanya berdegup kencang. Suara itu terdengar persis.
Elara menoleh padanya, menggenggam lengannya keras. Jangan dengarkan. Itu bukan aku. Adrian mengangguk, memejamkan mata sesaat, lalu terus melangkah. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tapi genggaman Elara membuatnya kuat. Setelah berjam-jam menembus hutan, akhirnya mereka tiba di sebuah dataran kecil dengan rumah kayu tua berdiri di tengahnya. Rumah itu ditutupi tanaman merambat, jendela-jendelanya berdebu, dan cahaya samar lilin terlihat dari dalam. Elara Vera, sebuah suara wanita bergema ketika mereka mendekat. Suara itu dingin, namun anggun. Pintu rumah berderi terbuka, dan dari dalam muncul seorang wanita dengan rambut panjang hitam bergelombang, kulit pucat, dan mata hijau berkilau bagai zamrud. Dialah Liana. Kau akhirnya datang. Aku sudah lama menunggumu. Elara menegang. Menungguku? Liana tersenyum samar. Kutukanmu adalah bagian dari warisan darahku. Aku bisa merasakannya setiap kali malam purnama. Takdir memang akan mempertemukan kita. Adrian melangkah maju, berdiri di samping Elara. Jika kau tahu caranya, tolong bebaskan dia dari kutukan itu. Mata Liana melirik Adrian, seakan menelannya dengan pandangan. Dan siapa kau, manusia fana, yang berani memohon pada darah penyihir? Aku seseorang yang mencintainya. Suara Adrian tegas, tanpa ragu. Untuk sesaat, Liana terdiam. Tatapannya melunak, seolah ada sesuatu dalam ketulusan Adrian yang tak bisa ia sangkal. Ia kemudian berbalik masuk ke rumah. Masuklah. Tapi ketahuilah, jalan yang kalian pilih akan menuntut pengorbanan. Di dalam rumah itu, bau dupa memenuhi udara. Rak-rak kayu dipenuhi botol kaca berisi cairan berwarna aneh, buku-buku tua, dan simbol-simbol kuno terukir di dinding. Lilin-lilin menyala, membuat bayangan bergerak di sekitar ruangan. Liana berjalan ke sebuah meja besar, mengambil kitab kulit tebal. Kutukanmu, Elara, bukanlah anugerah. Itu hukuman dari leluhurku, penyihir yang iri pada kehidupanmu. Kutukan itu diikat oleh darah. Hanya darah penyihir yang bisa memutusnya. Elara mengangguk pelan. Kalau begitu, kau bisa melakukannya. Liana menatapnya serius. Bisa, tapi ada harga. Darahku adalah kunci, namun tidak cukup. Diperlukan sesuatu yang lebih kuat. Pengorbanan dari seseorang yang benar-benar mencintaimu. Bukan hanya kata-kata, tapi kesediaan untuk menyerahkan hidupnya. Adrian langsung menegakkan tubuhnya. Kalau begitu, gunakan aku. Elara terbelalak. Adrian, jangan. Liana menatap Adrian lama, lalu tersenyum samar. Aku sudah menduganya. Kau memang berbeda dari manusia biasa. Kau rela mati demi dia. Itulah yang membuat kutukan ini bisa dipatahkan. Elara gemetar, air matanya jatuh. Ega. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu. Aku sudah kehilangan semua orang yang kucintai. Aku tidak sanggup kehilanganmu juga. Adrian menggenggam tangannya. Elara, aku tidak peduli berapa lama kau hidup. Aku hanya ingin kita hidup bersama tanpa kutukan. Kalau aku harus mengorbankan segalanya untuk itu, aku rela. Elara menatap matanya, melihat ketulusan yang murni, dan hatinya terasa hancur. Selama ratusan tahun, ia berharap ada seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan kini orang itu berdiri di depannya, siap mengorbankan nyawanya. Liana menutup kitabnya. Ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Malam bulan purnama berikutnya adalah saat yang tepat. Kalian punya waktu 3 hari untuk memutuskan. Setelah itu, kesempatan akan hilang. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara api lilin yang berderak. Elara menatap Adrian, suaranya bergetar. 3 hari, untuk memilih apakah aku akan bebas, atau kehilanganmu selamanya. Adrian menggenggam tangannya lebih erat, menatapnya penuh cinta. Kita akan melaluinya bersama. Aku tak akan meninggalkanmu, Elara. Tidak sekarang, tidak pernah. Dan untuk pertama kalinya, Elara merasakan ketakutan yang lebih besar daripada kutukan. Ketakutan kehilangan Adrian.
Udara malam di Eldoria terasa lebih berat dari biasanya. Hujan tipis turun, membasahi atap-atap rumah dan jalan berbatu yang berkilauan oleh pantulan cahaya obor. Lara berdiri di tepi jendela rumah Adrian, menatap kosong pada titik-titik hujan yang berlomba jatuh. Tangannya yang dingin menempel di kaca, seperti ingin menahan sesuatu yang tak bisa digenggam. Sejak Adrian memutuskan untuk melakukan ritual penghancur kutukan, hati Lara tak pernah benar-benar tenang. Baginya, keabadian bukan lagi anugerah, ia sudah lama menganggapnya beban. Namun, melihat Adrian dengan berani menawarkan dirinya untuk menjadi kunci penghancur kutukan itu membuat hatinya hancur berkeping. Ia takut. Bagaimana jika ia terluka? Bagaimana jika aku kehilangan dia seperti kehilangan Rian dulu? Pertanyaan itu berulang-ulang menggaung di kepalanya, bagai gema yang tak pernah hilang. Adrian masuk ke ruangan, membawa secangkir teh hangat. Senyumnya sederhana, tulus, seperti biasa. Tatapan matanya memancarkan keyakinan yang seolah tak tergoyahkan. Teh hangat, biar kamu tenang, katanya sambil menyodorkan cangkir itu. Lara menoleh, menerima teh itu dengan tangan bergetar. Kamu masih yakin dengan semua ini, Adrian? Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Adrian duduk di sampingnya, tangannya menyentuh lembut tangan Lara yang dingin. Aku sudah memikirkannya. Selama ini kamu yang menanggung beban itu sendiri. Jika aku bisa melakukan sesuatu untuk menghancurkannya, aku akan melakukannya. Lara, aku tidak mau kamu terus hidup dalam kesepian. Air mata yang ditahan Lara akhirnya jatuh juga. Tapi aku tidak mau kehilanganmu. Aku sudah pernah kehilangan orang yang aku cintai dulu. Aku tidak sanggup kalau harus kehilangan kamu juga. Adrian tersenyum samar, lalu menghapus air matanya dengan ibu jarinya. Kalau begitu, jangan pikirkan kehilangan. Pikirkan tentang hidup yang akan kita jalani setelah ini. Bersama. Fana. Ya, tapi nyata. Hati Lara bergetar hebat. Ia ingin percaya. Ia ingin berpegang pada kata-kata itu. Tapi di sudut hatinya, ada ketakutan yang begitu dalam. Takut bahwa kali ini sejarah akan mengulang dirinya. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk pergi ke hutan Arvendel, tempat di mana Liana akan menuntun ritual penghancuran kutukan. Hutan itu sunyi, hanya ditemani suara dedaunan basah dan angin yang menggoyangkan ranting. Cahaya bulan pucat menembus celah pepohonan, menambah suasana mistis. Liana sudah menunggu mereka di tengah hutan, di sebuah lingkaran batu kuno yang dipenuhi ukiran simbol-simbol tua. Obor menyala di setiap sudut lingkaran, cahayanya berkelip tertiup angin. Aku sudah menyiapkan semuanya, ujar Liana dengan suara berat namun tenang. Tapi kalian harus mengerti, ritual ini tidak sederhana. Akan ada harga yang harus dibayar. Adrian mengangguk tanpa ragu. Aku sudah siap. Lara memegang lengan Adrian erat-erat. Kamu benar-benar yakin? Suaranya bergetar, penuh harap Adrian akan berubah pikiran. Namun Adrian hanya menatap matanya, dalam dan mantap. Ya, untukmu. Liana menatap mereka lama, seolah menimbang kekuatan cinta yang mengikat keduanya. Lalu ia mulai menjelaskan. Untuk menghancurkan kutukan, energi abadi yang melekat pada tubuhmu, Lara, harus dipindahkan. Tapi tidak bisa hilang begitu saja, ia butuh penyalur. Dan penyalur itu adalah orang yang bersedia menanggung risiko kehilangan nyawanya. Lara terhenyak. Enggak, aku tidak akan mengizinkan itu. Aku lebih baik tetap seperti ini daripada kehilangan dia. Adrian menggenggam tangannya lebih erat. Lara, dengar aku. Hidup abadi sendirian bukanlah hidup. Aku tahu itu menyakitkanmu. Aku lebih rela mempertaruhkan nyawaku sekarang, daripada membiarkanmu menderita selamanya. Air mata Lara kembali jatuh, deras kali ini. Ia menunduk, menggigit bibirnya, berusaha melawan rasa sakit dalam hatinya. Liana mendekati mereka, meletakkan sebuah belati perak kecil di atas batu. Ritual ini harus dilakukan dengan darah dan niat. Adrian, kamu harus sungguh-sungguh yakin. Sekali kamu ragu, kutukan itu bisa berbalik padamu.
Adrian mengambil belati itu tanpa gentar. Aku yakin. Liana mulai melafalkan mantra kuno, suaranya bergema di antara pepohonan. Udara di sekeliling lingkaran batu tiba-tiba bergetar, angin menderu, dan api obor berkobar lebih besar. Lara merasakan tubuhnya panas, seolah ada energi yang bergejolak dari dalam dirinya. Cahaya samar mulai keluar dari kulitnya, berdenyut seperti nadi. Ia berlutut, menahan sakit yang menyiksa seluruh tubuhnya. Lara. Adrian segera meraih bahunya, namun Liana menahannya. Biarkan. Itu kutukannya yang mulai terlepas. Seru Liana. Adrian menatap Lara yang berjuang keras. Cahaya makin terang, seolah hendak meledak keluar. Dalam kepanikan, ia menggoreskan belati perak itu ke telapak tangannya sendiri, darah merah segar menetes ke tanah. Ambil dariku. Ambil apa saja yang perlu. Asal dia bebas, teriak Adrian dengan suara bergetar. Mantra Liana semakin cepat, udara makin berat. Dari tubuh Lara, cahaya abadi itu mulai berpindah, mengalir bagaikan aliran emas menuju luka di tangan Adrian. Lara menjerit. Adrian, jangan. Hentikan. Namun Adrian tetap bertahan, menatap Lara dengan senyum penuh cinta meski tubuhnya mulai bergetar hebat. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Aku janji. Tubuh Adrian perlahan melemah. Cahaya emas yang masuk ke tubuhnya membuat urat-uratnya berkilau, namun juga menyiksa. Wajahnya pucat, keringat deras mengalir. Lara mencoba bangkit, ingin menghentikan semua ini, namun Liana menghentikannya lagi. Jika kau hentikan sekarang, kutukan akan tetap melekat padamu selamanya. Biarkan dia menanggungnya. Lara berteriak putus asa. Aku tidak mau. Aku tidak mau kehilangan dia. Lebih baik aku menanggung ini selamanya daripada. Tiba-tiba cahaya dari tubuh Adrian meledak ke udara, lalu menyebar bagaikan ribuan pecahan bintang yang jatuh. Lara terhenti, matanya terbelalak. Tubuhnya mendadak terasa ringan, sakit itu hilang. Keabadian yang melekat selama ratusan tahun, hilang begitu saja. Lara menatap tubuhnya sendiri, napasnya tersengal, lalu beralih ke Adrian yang terjatuh di tanah, tak bergerak. Adrian. Ia berlari, memeluk tubuh pria itu, air matanya bercucuran. Jangan tinggalkan aku. Kumohon. Bukalah matamu. Tubuh Adrian dingin. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Dunia seakan berhenti berputar. Liana menatap mereka, lalu mengangkat tangannya ke langit. Cinta yang tulus, tidak bisa dihancurkan oleh kutukan, bahkan oleh kematian sekalipun. Tiba-tiba, cahaya hangat turun dari langit, menyelimuti tubuh Adrian. Luka di tangannya perlahan menutup, dan napasnya kembali. Adrian terbatuk, matanya perlahan terbuka. Lara, suaranya lemah, tapi nyata. Lara menjerit lega, memeluknya erat sambil menangis. Kamu hidup. Oh Tuhan, aku pikir aku kehilanganmu. Adrian tersenyum samar, meski masih lemah. Aku bilang, aku tidak akan pergi. Aku janji. Liana mendekat, menatap mereka dengan mata yang lembut. Kutukan itu sudah hancur. Kalian berdua sekarang sama-sama fana. Kalian akan menua, sakit, dan mati, tapi itu berarti kalian akan hidup sungguh-sungguh. Lara menatap Adrian, air mata bahagia bercampur di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia merasa benar-benar bebas. Bukan tubuhnya yang abadi lagi, melainkan cinta yang kini ia genggam erat. Udara malam di Eldoria terasa berbeda malam itu. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga liar dari hutan Arvendel. Danau Veilora, tempat Lara sering menghabiskan waktu merenung sendirian, kini menjadi saksi peristiwa yang akan menentukan sisa hidupnya. Lara berdiri di tepi danau, gaun putih sederhana membalut tubuhnya, rambut hitam panjangnya tergerai di tiup angin. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergemuruh. Kutukan yang selama ratusan tahun ia bawa di pundak kini sudah diambang akhir. Semua karena Adrian. Adrian berdiri di sampingnya, menatap danau dengan tatapan penuh keyakinan.
Tubuhnya masih lelah setelah melalui ritual besar bersama Liana, tetapi semangat dalam matanya tidak padam sedikit pun. Tangannya menggenggam jemari Elara erat. Seakan takut jika ia melepaskan, Elara akan kembali hanyut dalam kegelapan abadi itu. "Apakah kau siap?" tanya Adrian dengan suara serak. Elara menoleh, menatap wajah pria itu. Ada ketulusan di sana, cinta yang tak pernah ia lihat sebelumnya, bahkan pada Rian di masa lalu. Adrian bukan hanya mencintainya, tetapi juga berani melawan takdir untuknya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," bisik Elara, suaranya bergetar. "Mungkin kutukan ini akan hancur, atau mungkin justru membawamu pergi dariku. Aku takut, Adrian." Adrian tersenyum lembut, meski matanya berkaca-kaca. "Aku tidak peduli dengan apapun yang menunggu di depan, Elara. Jika aku harus mengorbankan hidupku demi membuatmu bebas, maka itu bukanlah kehilangan. Itu adalah pilihanku. Karena bersamamu adalah hidup yang sesungguhnya." Air mata Elara jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun lalu, ia merasa benar-benar dilihat, benar-benar dicintai, bukan karena keabadian, bukan karena kecantikannya, tetapi karena dirinya, manusia yang rapuh dan penuh luka. Liana melangkah mendekat. Wanita itu, dengan mata hijau berkilau dan jubah hitam panjang, membawa gulungan tua yang berisi mantra terakhir. "Ingat," katanya serius, "ritual ini hanya bisa berhasil jika dilakukan dengan satu syarat. Keduanya benar-benar rela kehilangan. Jika ada keraguan sekecil apapun, kutukan ini tidak akan hancur. Atau lebih buruk, akan memakan salah satu dari kalian." Adrian menatap Elara, lalu mengangguk mantap. "Aku rela." Elara menatap balik, air matanya semakin deras. "Dan aku rela. Bahkan jika dunia ini merenggut segalanya dariku, aku tidak ingin hidup lagi tanpamu." Liana membuka gulungan, mulai melantunkan mantra kuno dalam bahasa yang bahkan Elara tak lagi mengingat, meski ia sudah hidup berabad-abad. Angin di sekitar mereka tiba-tiba berputar kencang, permukaan danau bergelombang, dan cahaya bulan purnama seakan jatuh tepat di atas mereka. Elara merasakan tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena kutukan itu mulai bereaksi. Selama berabad-abad, kutukan itu telah menjadi bagian dirinya, menyatu dengan darah dan jiwanya. Ia merasa tubuhnya menolak, berusaha mempertahankan keabadian yang telah lama melekat. "Ah!" Elara menjerit pelan, tubuhnya bergetar keras. Genggaman Adrian di tangannya semakin kuat. "Aku di sini. Aku tidak akan melepaskanmu, Elara," teriak Adrian, menahan tubuhnya yang hampir terhempas angin ritual. Cahaya menyelimuti tubuh Elara, menembus kulitnya, seakan seluruh keberadaannya sedang dikupas habis. Ia bisa merasakan semua kenangan berabad-abad lalu berputar cepat di kepalanya, wajah Rian yang meninggal di pelukannya, semua teman yang datang dan pergi, malam-malam panjang penuh kesepian. Dan di antara semua itu, wajah Adrian muncul. Senyumnya, ketulusannya, cara ia memandang Elara seakan waktu tidak pernah menjadi musuh. Elara berteriak, tubuhnya seperti pecah berkeping-keping. Adrian menahan, matanya pun berkaca-kaca. "Bertahanlah. Jangan lepaskan aku. Kau tidak sendiri lagi." Liana terus melantunkan mantra, suaranya semakin keras, menggetarkan bumi. Danau Veilora kini bercahaya, riaknya membentuk pusaran yang menarik segalanya. Tiba-tiba, cahaya yang menyelimuti Elara meredup, lalu meresap ke dalam tubuh Adrian. Pria itu terhuyung, lututnya hampir jatuh. Elara terkejut. "Adrian!" teriaknya panik. Adrian menggertakkan giginya, tubuhnya bergetar hebat. "Aku baik-baik saja, aku hanya mengambil sedikit dari bebanmu." Elara ingin melepaskan, ingin menghentikan ritual itu, tetapi Adrian menggeleng keras. "Jangan! Jika kau hentikan sekarang, semua sia-sia. Percayalah padaku, Elara." Air mata Elara jatuh lebih deras. Ia menggenggam tangan Adrian lebih erat, seakan menyalurkan semua cinta yang ia miliki ke dalam dirinya. "Kalau begitu kita lakukan ini bersama. Jika kutukan ini memakanmu,
maka ia juga harus memakan aku. Dan seakan mendengar sumpah itu, cahaya semakin terang, hingga menyilaukan mata. Jeritan Elara bercampur dengan suara Adrian. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Lalu, hening. Angin berhenti. Riak danau mereda. Bulan kembali bersinar lembut tanpa cahaya menyilaukan. Elara terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, tangannya gemetar dengan cara yang manusiawi. Denyut jantungnya terasa berbeda. Tubuhnya terasa fana. Kutukan itu hilang. Elara, suara serak memanggil. Ia menoleh cepat, melihat Adrian terbaring lemah di tanah, wajahnya pucat. Panik, Elara berlutut, memeluk tubuhnya. Adrian, tidak. Jangan tinggalkan aku. Adrian tersenyum tipis, meski napasnya berat. Aku berhasil. Kau bebas sekarang. Iya. Jangan bilang begitu. Elara menangis histeris. Aku tidak mau bebas jika kau harus mati karenanya. Aku tidak pernah ingin itu, Adrian. Adrian mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh wajah Elara. Elara, dengar aku. Aku mungkin tidak abadi. Aku tidak bisa menjanjikan 100 tahun bersamamu. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Air mata Elara jatuh deras, membasahi tangannya. Apa itu? Bahwa selama aku hidup, bahkan hanya sehari lagi, aku akan mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Dan cinta itu, Elara, cinta itu yang abadi, bukan tubuh kita. Tangisan Elara pecah, ia memeluk Adrian erat, seakan takut pria itu akan menghilang. Dan saat ia melakukannya, ia menyadari sesuatu. Detak jantung Adrian masih ada. Lemah, tapi tetap berdetak. Lianna mendekat, suaranya pelan. Ia tidak akan mati. Ritual ini hanya menguras sebagian besar tenaganya. Berikan ia waktu, ia akan pulih. Elara mendongak, mata berkaca-kaca, lalu menatap Adrian lagi. Kau dengar itu? Kau tidak akan meninggalkanku. Adrian tersenyum kecil, lalu terpejam, jatuh dalam tidur panjang. Hari berganti minggu. Adrian pulih perlahan, dan Elara merasakan setiap detik sebagai hadiah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bangun setiap pagi dengan menyadari dirinya bisa menua, bisa sakit, bisa mati, dan anehnya, itu membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Kini mereka hidup sederhana di rumah kecil Adrian, di pinggir kota Eldoria. Tidak ada kemewahan, tidak ada keabadian. Hanya pagi yang diisi dengan aroma roti hangat, siang dengan tawa, dan malam dengan bisikan cinta. Elara sering bercermin, memperhatikan garis halus yang mulai muncul di wajahnya. Bukannya takut, ia justru tersenyum. Setiap keriput, setiap uban kelak, adalah bukti bahwa ia benar-benar manusia, dan bahwa ia bisa menua bersama Adrian. Suatu sore, mereka duduk di tepi danau Veilora, tangan mereka saling bertaut. Adrian menatap langit senja, lalu berbisik. Kau tahu? Aku bersyukur kutukan itu ada. Elara menoleh heran. Bersyukur? Kenapa? Karena kalau bukan karena kutukan itu, aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Dan jika harus melalui ratusan tahun kesepian hanya untuk sampai ke momen ini, aku tetap akan memilihnya. Elara menunduk, meneteskan air mata bahagia. Aku mencintaimu, Adrian. Adrian mengecup keningnya lembut. Dan aku mencintaimu. Sekarang, esok, dan selamanya. Mereka tahu, tubuh mereka tidak lagi abadi. Suatu hari nanti, mereka akan tua, rapuh, dan meninggal. Namun, saat itu tiba, mereka akan pergi dengan hati penuh. Karena cinta mereka bukanlah soal berapa lama mereka hidup, melainkan bagaimana mereka hidup bersama. Dan di tepi danau Veilora yang pernah menjadi saksi kutukan, kini ia menjadi saksi janji baru. Janji cinta yang fana dalam tubuh, tetapi abadi dalam jiwa. Tamat.